Hawariyun itu meminta untuk menghidupkan orang mati. Bisakah engkau menghidupkan bin Nuh, salah satu anak daripada Nabiullah Nuh alaihissalam, untuk menceritakan bagaimana bahtera Nabi Nuh pada waktu itu dan bagaimana kisahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi atana al-madarati lamal amali as-salihah wa yasqana biha ila bisakil jannah. Salatullahi salamuhu daiman ala khairul bariyah wa ala alihi wa tabi'il kiramil barah, amma ba'd. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan suriah, subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa kita dalam kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya Umi, ada obrolan apa nih untuk menemani sahabat suriah? Ya, Assalamualaikum Abi dan sahabat surya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi nih, ada sahabat surya yang bertanya tentang bagaimana kisah Nabi Isa alaihi salam, terutama saat dilahirkan dan masa kecilnya. Yang kita tahu kan sejak dilahirkan Nabi Isa itu langsung bisa berbicara ya Bi ya? Iya, salah satu mujizatnya ya. Iya. Baik, kisah daripada Nabi Isa alaihissalam itu banyak termaktub dalam beberapa surat di Al-Quran. Ada Quran surah Maryam, ada Quran surah Al-Imran, ada juga di Quran surah An-Nisa, tentang begitu detail dan lengkap tentang sejarah Nabi Isa alaihissalam. Kita mulai daripada kisahnya ibunda Nabi Isa alaihissalam, yaitu Siti Maryam radhiyallahu anha. Bagaimana kesalehan daripada Siti Maryam? Jadi Siti Maryam itu senantiasa di mihrab bumi. Kalau kita sih bahasanya itikaf. Siti Maryam bahkan tidak pernah sama sekali menjumpai laki-laki di luar, kecuali ahli keluarganya, salah satunya yaitu pamannya Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saking taatnya, saking solehnya Siti Maryam radhiyallahu anha ini, Nabi Zakaria alaihissalam itu yang salah satu pengasuhnya, pamannya, senantiasa menemukan buah-buahan yang misalkan buah itu hanya bisa didapat di musim panas, tapi ada di samping Siti Maryam buah itu misalkan buah-buahan musim panas ada di musim dingin, buah-buahan musim dingin yang bisa didapat tapi ada di musim panas. Hidangan-hidangan senantiasa ada di samping Siti Maryam. Dan dipertanyakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam, hidangan dari mana ini? Yang sudah tidak mungkin. Kalau kita sih sekarang bisa akses melalui aplikasi online atau apa, kan dulu suatu hal yang tidak mungkin. Apalagi adanya buah-buahan itu yang bisa didapat misalkan pada musim panas, tapi ada buah-buahan musim dingin, dan itu suatu hal yang mustahil. Jelas itu merupakan karomah daripada Siti Maryam radhiyallahu anha mendapat hidangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hasil ketaatan, kesolehan daripada Siti Maryam radhiyallahu anha ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan langsung hidangan dari surga ini. Langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Hana daripada istrinya Imron ataupun ibundanya Siti Maryam ini menyerahkan kepada ahli keluarganya untuk Siti Maryam ini diasuh. Jadi sebelum diasuh oleh pamannya Nabi Zakaria alaihissalam itu ada undian, semacam undian gitu. Bagaimana tata cara mengundinya? Jadi kumpul seluruh ahli keluarganya, karena seluruh ahli keluarganya ingin juga mengasuh daripada Siti Maryam ini yang begitu taat dan solehah. Akhirnya dibukalah undian.
Jadi undiannya itu barang siapa yang melempar penanya dan penanya itu bisa melawan arus, maka dia yang berhak untuk mengurus Siti Maryam. Ahli keluarganya melempar pena-pena itu ke sungai dan terbawa arus. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam melemparkan penanya, bahkan penanya itu melawan arus. Melawan arus, diambil lagi sampai 3 kali, akhirnya diputuskanlah itu hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Nabi Zakaria alaihissalam yang mengurus daripada Siti Maryam. Dia urus langsung oleh pamannya, seorang nabi. Jadi kesolehan yang begitu luar biasa daripada ibundanya Nabi Isa alaihissalam, yaitu Siti Maryam radhiyallahu anha. Terus Nabi Zakaria itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikaruniai anak. Kita tahu kan Nabi Zakaria itu usianya yang sudah begitu tua. Sudah begitu tua. Meminta nasihat kepada Siti Maryam tentang perkara kalau bahasa kita, aku juga ingin mempunyai anak keturunan. Yang itu sudah tidak mungkin. Dan jawaban Siti Maryam itu membuat motivasi seorang pamannya yang seorang nabi ini diingatkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu mudah. Akhirnya Nabi Zakaria alaihissalam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikaruniai anak, dan akhirnya dijawablah doa daripada Nabi Zakaria alaihissalam ini akan mempunyai keturunan yang sama seorang nabi yang akan membenarkan daripada ajaran-ajaran Nabi Isa, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Terlepas daripada kisah Nabi Zakaria alaihissalam, kita lanjut lagi kepada kisah daripada Nabi Isa. Nah, ibunda daripada Nabi Isa ini, Siti Maryam radhiyallahu anha, senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah menjumpai laki-laki lain kecuali daripada ahli keluarganya ataupun pamannya yang seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Tiba-tiba di mihrabnya itu, di tempat Siti Maryam senantiasa bertakarub kepada Allah, ada sosok laki-laki yang begitu sempurna, yang begitu bercahaya. Bayangkan coba, senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba tidak tahu datangnya dari mana sosok laki-laki itu ada. Dan memang Siti Maryam radhiyallahu anha adalah sosok yang soleha, maka kaget dengan kedatangan sosok laki-laki itu. Seandainya engkau seorang laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya engkau ini siapa? Maka laki-laki itu menjawab, engkau tidak perlu takut, akulah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril datang atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjumpai Siti Maryam. Dengan tujuan apa? Memberikan kabar bahwa Siti Maryam ini akan mengandung, hamil. Nah, ini kisahnya juga dimaktubkan dalam Quran surah Maryam. Terkaget-kaget Siti Maryam. Kalau bahasa kita mana mungkin bisa hamil? Saya tidak pernah menjumpai seorang laki-laki, tidak pernah disentuh laki-laki, dan aku juga bukan seorang penzina. Maka malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan bahwa sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya malaikat Jibril alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh, dan seketika Siti Maryam mengandung, hamil. Singkat cerita, prosesi ketika hendak melahirkan, Siti Maryam ini menjauh daripada Baitul Maqdis, tempat di mana senantiasa Siti Maryam itu menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam sebuah kebun kurma. Dan di sana kalau bahasa medisnya apa kalau misalkan sudah mau melahirkan itu? Kontraksi, ya. Udah terasa tuh kepayahan. Siti Maryam itu berkata, kalau ini ujian bagiku terlalu berat, mati itu lebih baik. Ya kebayangkan sekarang harus mempunyai anak, sedangkan tidak ada seorang suami di sampingnya. Pasti fitnahan daripada orang-orang Yahudi
yang kata Siti Maryam itu bahasanya itu tidak pernah mempunyai adab, pasti fitnahan itu sangat berat dia terima. Akhirnya malaikat Jibril alaihissalam datang dari sebuah tempat yang rendah. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sungai untukmu. Maka sungai itu mengalir di bawah kakinya dan memerintahkan kepada Siti Maryam untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma. Itu prosesi setelah melahirkan Nabi Isa. Jadi Siti Maryam itu melahirkan Nabi Isa alaihissalam itu dalam keadaan berdiri, Umi. Dalam keadaan berdiri, dan ketika keluar diraihnya bayinya, dan memang ada tanda-tanda daripada kenabian, salah satunya runtuhnya berhala-berhala ketika lahirnya Nabi Isa alaihissalam dan munculnya bintang besar. Bahkan Raja Persia sempat bertanya-tanya, ada apakah pertanda ini? Dijawablah oleh rahib-rahib pada waktu itu, karena terbiasa ketika ada tanda-tanda seperti itu adalah munculnya seorang nabi, lahirnya seorang nabi. Bahkan sempat dicari itu sama Raja Persia keberadaan daripada Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika sudah lahir dalam keadaan kepayahan kan, tenaga begitu banyak keluar. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma. Pohon kurma yang begitu kokoh kan. Laki-laki saja yang kuat tenaga belum tentu ketika menggoyangkan pohon kurma itu bisa kurmanya berjatuhan. Tapi kan itu sebagai tanda daripada ikhtiar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sisa tenaga yang sudah kepayahan, Siti Maryam menggoyang-goyangkan pohon kurma, dan berjatuhanlah kurma-kurma matang. Akhirnya Siti Maryam memakan buah kurma itu untuk memulihkan tenaga. Dan singkat cerita, Siti Maryam kembalilah ke pemukiman yang berada di Baitul Maqdis, ke perkampungannya yang sudah jelas akan menerima cemoohan, fitnahan. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Siti Maryam untuk berpuasa. Cuma puasanya bukan menahan makan minum, tapi puasanya itu tidak berbicara. Tidak berbicara. Dan Siti Maryam masuklah ke perkampungan, dan sesuai daripada dugaannya, daripada orang-orang Yahudi itu mencemooh. Bukankah keluargamu berasal daripada keluarga baik-baik, memfitnah, bencina, dan ini itu. Siti Maryam tidak bisa berkata apa-apa, hanya menunjuk bayi yang telah dilahirkannya. Maka para Yahudi itu, orang-orang Yahudi pada waktu itu bertanya-tanya, apa yang harus kami pertanyakan kepada bayi yang tidak bisa berbicara? Emang pada umumnya bayi itu ketika baru lahir kan tidak bisa bicara. Siti Maryam hanya menunjuk bayi Nabi Isa yang ketika itu masih bayi, ditunjuk untuk memberikan jawaban, dan orang-orang Yahudi itu terheran-heran. Akhirnya Nabi Isa yang masih dalam keadaan bayi baru terlahir itu berbicara. Ini salah satu mukjizat daripada yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa yang baru lahir. Itu dimaktubkan dalam Quran surah Maryam ayat 30 sampai 31. Dan Nabi Isa yang ketika itu bayi berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dan aku dikaruniai kitab Injil, dan aku akan dijadikan seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat selanjutnya di Quran surah Maryam ayat 31, Nabi Isa juga menegaskan, dan dia menjadikan aku yang diberkahi dimanapun aku berada. Allah Subhanahu wa taala menyuruhku untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Bayi yang baru dilahirkan menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada orang Yahudi, bahwa aku sesungguhnya ini adalah hamba Allah yang dikaruniai kitab Injil, dan aku akan dijadikan seorang nabi, dan aku akan diberkahi dimanapun aku berada. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruhku untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
mendengar daripada jawaban daripada bayi yang baru dilahirkan, terkaget-kaget orang-orang Yahudi. Iya. Terkaget-kaget, maka tersebarlah berita ini, berita kelahiran daripada Nabi Isa alaihissalam yang mempunyai mujizat bisa berbicara di waktu bayi, tersebar luas. Nah, ini Raja Persia yang sudah mengintai bagaimana tanda-tanda daripada kenabian ini, akhirnya menyuruh utusan untuk datang kepada Baitul Maqdis, menemui rahib-rahib daripada Yahudi untuk dipertemukan dengan keluarga Siti Maryam untuk diberikan hadiah. Nah, rahib-rahib Yahudi ini justru mempunyai niatan lain, yaitu untuk membunuh Nabi Isa yang waktu itu masih kecil. Akhirnya mendengar daripada siasat orang-orang jahat untuk membunuh Nabi Isa yang masih bayi ini, Siti Maryam membawa Nabi Isa itu hijrah. Membawa Nabi Isa itu hijrah ke tempat yang lebih aman. Lebih aman yaitu menurut para alim ulama pergi ke Mesir selama 13 tahun di sana. Jadi dihijrahkan dulu karena sudah menyebar nih beritanya atas apa yang didapat oleh Nabi Isa, salah satunya mujizat, bisa berbicara ketika baru dilahirkan. Hijrah ke Mesir untuk mengamankan diri. Karena terancam. Bahkan beberapa para alim ulama itu mengatakan hijrahnya Nabi Isa alaihissalam itu ketika sudah dikhitan dalam usia 8 hari. Jadi Nabi Isa alaihissalam dikhitan ketika usia 8 hari dan langsung dibawa hijrah ke kota Mesir, ke negeri Mesir untuk menghindari daripada ancaman-ancaman orang-orang jahat, salah satunya rahib-rahib Yahudi yang akan membunuh bayi Nabi Isa. Nah, di Mesir kurang lebih Nabi Isa itu kalau tidak salah 13 tahun di sana. 13 tahun untuk menjalani masa-masa kecilnya di negeri Mesir, kalau tidak salah di Ad-Dakhon. Jadi Ad-Dakhon itu salah satu tempat tokoh juga. Ad-Dakhon itu mempunyai rumah-rumah kontrakan gitu. Mempunyai rumah-rumah kontrakan dan tinggal di sana Nabi Isa alaihissalam untuk melewati masa-masa kecilnya. Dan ketika masa-masa kecil juga Nabi Isa alaihissalam sudah diberikan kelebihan yang luar biasa, karena ini merupakan calon daripada Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Ad-Dakhon ini memiliki kontrakan yang begitu banyak, tempat-tempat huni yang begitu banyak, dan Siti Maryam beserta Nabi Isa tinggal di sana. Tiba-tiba pemilik daripada kontrakan ini kemalingan dan menuduh Siti Maryam beserta Nabi Isa mencuri sebagai pencurinya itu. Ya, kadang kan tuduhan itu melihat orang yang ini nih yang lebih miskin nih, barangkali ini nih untuk modal hidup, seperti itu. Dugaannya tertuju kepada Siti Maryam dan Nabi Isa waktu itu. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa itu kan bisa berbicara. Terus diberikan hal-hal yang gaib dinampakkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi mengetahui perkara-perkara gaib atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa menyuruh ibunya untuk mendekati 2 orang, salah satu yang buta dan satu yang pincang. Dan Nabi Isa berkata, sesungguhnya engkau lah malingnya. Dan memang benar, dia malingnya. Akhirnya harta rampasan atau harta curiannya itu diserahkan kembali kepada pemilik kontrakan. Dan menyebar juga berita itu bahwa atas keluar biasaan daripada Nabi Isa itu akhirnya diketahui oleh orang banyak. Nah, anak si pemilik kontrakan ini ingin menjamu tamu-tamu yang luar biasa. Ini kehebatan lain daripada Nabi Isa. Ingin menjamu tamu-tamunya, jadi para pembesar juga. Dengan
hidangan-hidangan yang begitu luar biasa, dan ada acara setelah menyantap hidangan itu akan ada kalau kita sih bahasanya party gitu ya, minum-minuman mungkin ya. Ingin ditutup dengan acara khamar, minum-minuman keras. Dan atas izin Allah, ketika sudah selesai hidangan dan makanan sudah dimakan, di tempat kendi-kendi yang sudah tersedia khamar itu tiba-tiba tidak ada air, Umi. Khamarnya hilang semua. Hilang semua. Khamarnya hilang, dan akhirnya si anak pemilik daripada rumah-rumah hunian ini merasa malu. Bagaimana nanti yang dikatakan oleh para tamu-tamu, diberi makan tapi tidak diberi minum. Nabi Isa yang masih usianya beberapa tahun ini merasa iba, dan akhirnya mendekati kendi-kendi dan tempat-tempat penampungan air dengan usapan tangannya. Akhirnya seluruh kendi-kendi dan tempat-tempat air itu terisi penuh dengan air yang begitu segar, dan akhirnya tamu-tamu itu bisa minum dengan luar biasanya. Minumannya itu tidak pernah didapatkan dimanapun, begitu segarnya. Jadi bukan khamar. Jadi bukan khamar, minuman biasa yang begitu menyegarkan. Dan atas terima kasihnya, niatan daripada anak pembesar ini ingin bersodakoh kepada keluarga Siti Maryam, namun ditolak untuk sodakoh itu. Jadi kurang lebih 13 tahun di Mesir untuk menghindari daripada ancaman-ancaman orang Yahudi yang hendak ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dan akhirnya Nabi Isa dibawa ke kota Mesir, di perkampungan Ad-Dakhon, untuk menghindari daripada niatan jahat orang-orang yang akan membunuh, dan melewati masa-masa kecilnya di kota Ad-Dakhon tersebut, hingga kembali kepada Nabi Isa alaihissalam beserta Siti Maryam radhiyallahu anha ini rindu akan kampung halaman, ingin kembali ke Baitul Maqdis. Akhirnya kembalilah ke Baitul Maqdis beserta ibundanya dan meneruskan dakwahnya. Itu usia berapa? Kurang lebih belasan tahun. Nah, ketika belasan tahun ini Nabi Isa alaihissalam sudah begitu pandai, diberikan kemampuan untuk meluruskan, pada waktu itu masih Taurat kan? Iya. Meluruskan ajaran-ajaran Taurat yang sudah diselewengkan oleh rahib-rahib pada waktu itu, dan lebih kepada untuk bagaimana ajaran-ajaran Allah itu dihapus dan diganti bagaimana ajaran itu lebih menguntungkan daripada kepentingan pribadi. Dan Nabi Isa ini meluruskan ajaran-ajaran yang sudah menyimpang. Rahib-rahib itu kewalahan juga dengan dakwahnya Nabi Isa yang masih kecil. Kalau kata bahasa kita, tahu apa sih anak kemarin sore, tapi apa yang dikatakannya seluruhnya benar. Dan Nabi Isa hanya menjawab, aku hanya berbicara bukan keinginanku, melainkan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika masih kecil begitu pandai, begitu cerdas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah berjanji akan memberkahi daripada Nabi Isa dimanapun berada. Dimanapun berada. Sampai Nabi Isa itu ketika merenung di salah satu bukit, namanya Bukit Zaitun, turunlah malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam dikaruniai salah satu kitab, namanya kitab Injil. Dan di sanalah di usia 30 tahun Nabi Isa alaihissalam menjadi seorang nabi dan rasul. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam ini berdakwahlah dan memiliki pengikut-pengikut setia, namanya Hawariyun. Jadi itu pengikut yang begitu setia kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Hawariyun ini meminta sesuatu kepada Nabi Isa. Wahai Nabiullah, engkau seorang nabi, apakah engkau mampu, ini dikisahkan juga dalam tafsir At-Tabari, Hawariyun itu meminta untuk menghidupkan orang mati. Bisakah engkau menghidupkan bin Nuh, salah satu anak daripada Nabiullah Nuh alaihissalam, untuk menceritakan bagaimana bahtera Nabi Nuh pada waktu itu dan bagaimana kisahnya.
Akhirnya Nabi Isa alaihissalam itu mengajak ke sebuah tempat dan menjumpai sebuah gundukan tanah yang biasa. Gundukan tanah tidak seperti yang kita bayangkan ada bangunan-bangunannya, tidak. Gundukan tanah seperti biasa. Dan seperti biasa Nabi Isa alaihissalam ketika hendak memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, Nabi Isa mengetukkan tongkatnya di atas daripada gundukan tanah itu dan akhirnya bergetar tanah itu. Hawariyun itu yang menyaksikan kejadian itu terkaget-kaget, mundur juga. Ada apa nih, wahai Nabiullah? Apa yang akan terjadi? Ketika sudah bergetar, akhirnya keluarlah sosok manusia di dalam tanah, dan Hawariyun itu menyaksikan bagaimana ini adalah merupakan suatu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya ditanyalah oleh Nabi Isa alaihissalam atas izin Allah Subhanahu wa taala, engkau dihidupkan. Aku ingin mendengar ceritamu tentang kisah daripada bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh ini berkata, sesungguhnya aku ketika dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala usiaku masih muda. Dan sekarang rambutku panjang begitu memutih. Karena aku mengira ini adalah hari kiamat. Jadi ketika bangkit itu Nabi Nuh ini merasa kaget. Apakah ini hari kiamat sampai memutih rambutnya? Maka dijawab oleh Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya ini bukan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengizinkanku untuk engkau dihidupkan kembali dan akulah Nabiullah Isa alaihissalam. Maka dijawab oleh sungguh rahmat Allah yang sangat luar biasa. Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada tentang daripada kejadian bagaimana banjir besar itu terjadi. Akhirnya diceritakan detail oleh Nuh bagaimana kejadian daripada banjir besar dan bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam, diceritakan begitu detail. Hingga pada akhirnya Nabi Nuh itu mengatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya aku merasakan perih daripada sakaratul maut yang masih aku rasakan sampai saat ini. Bayangkan berapa ribu tahun terlewati tapi masih terasa. Dan daripada Hawariyun ini, pengikut-pengikut daripada Nabi Isa alaihissalam ini meminta kepada Nabi Isa, wahai Nabiullah, bisakah Nabi Nuh ini dibawa ke keluarga kami untuk bercerita ke keluarga kami? Maka dijawab oleh Nabi Isa alaihissalam dengan gelengan kepala dan senyuman, tidak bisa. Atas izin Allah Subhanahu wa taala maka kembalilah engkau. Maka kembali lagi Habu itu dengan seketika menjadi debu kembali, menjadi tanah kembali dan bergetar tanah dan menjadi gundukan seperti semula. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat yang luar biasa kepada Hawariyun, pengikut-pengikut setia daripada Nabi Isa alaihissalam. Nah, mukjizat daripada Nabi Isa alaihissalam ketika masih bayi, masih kecil, dan ketika diangkat menjadi nabi ini terdengar oleh Raja Herodus. Raja Herodus itu dengan ditambah hasutan rahib-rahib pembesar Yahudi merasa kekuasaannya terancam. Merasa kekuasaannya terancam. Akhirnya meminta saran-saran daripada penasehat-penasehatnya. Maka berdirilah seorang sosok laki-laki yang sudah tua renta memberi kabar bahwa Nabi Isa itu hanya penkhotbah biasa. Dan mendengar jawaban itu, Raja Herodus itu tidak puas. Mana mungkin pengkhotbah biasa, tapi rakyat begitu mendengarkan apa yang dibicarakannya. Dan pengikutnya begitu banyak. Tidak puas dengan jawaban itu, maka berdirilah seorang pemuda yang mengatakan, bagaimana kalau kita undang saja Nabi Isa ini atau Isa ini ke istana. Dan kita pertanyakan langsung maksud daripada tujuannya. Maka diundanglah Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam itu mengaku bahwa dirinya seorang nabi. Seorang nabi. Dan pada akhirnya
biasa. Seperti biasa kalau Nabi itu ditantangnya itu adalah mujizat kan? Iya. Seperti Nabi Musa kan? Pembuktian. Maka Nabi Isa alaihissalam mengambil tanah, membuat replika burung, dan ditiup tanah itu hingga menjadi burung yang asli dan hidup terbang, burung merpati. Bukan sekali, bahkan dalam sebuah keterangan sampai beberapa kali Nabi Isa membuat burung itu dan terbang. Jadi membuat burung dari tanah gitu. Salah satu mujizat yang diperlihatkan. Tapi tetap apapun yang dinampakkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya itu tidak membuat beriman orang-orang kafir pada waktu itu. Bukannya beriman, malah hendak mengincar dan untuk dibunuh. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam beserta Hawariyun ini mengasingkan diri ke tempat yang lebih aman. Dan ada kisah unik ketika dalam pengasingan itu merasa kelaparan. Hawariyun itu merasa kelaparan. Wahai Nabiullah, apakah engkau bisa meminta hidangan kepada Allah untuk menurunkan hidangan itu langsung dari langit? Ini juga dimaktubkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya engkau seorang nabi, mampukah engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hidangan dari langit? Sesungguhnya dijawab oleh Nabi Isa alaihissalam, jikalau engkau orang yang beriman maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Isa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan langsung hidangan dari langit. Maka diturunkan hidangan itu. Ini termaktub dalam Quran surah Al-Maidah, Umi. Apa namanya, asbabun nuzul daripada Quran surah Al-Maidah, hidangan. Dan hidangan itu turunnya tidak seperti hujan. Kalau misalkan hidangan berada dalam nampan-nampan itu turun langsung dari langit kan bisa nyampe ke bawah dengan berantakan. Tapi begitu pelan, bahkan para alim ulama mengatakan langsung diantarkan, dipegang oleh para malaikat dengan begitu perlahan, dan diturunkanlah hidangan itu. Ketika sudah turun, Hawariyun itu merasa ragu ketika ingin memakannya. Tadi meminta, setelah turun merasa ragu. Akhirnya yang disuruh Nabi Isa terlebih dahulu. Engkaulah wahai nabiku yang makan terlebih dahulu. Maka Nabi Isa ini memanggil daripada orang-orang miskin, orang-orang lemah untuk makan daripada hidangan yang turun dari langit itu. Dalam sebuah keterangan, hidangan yang pertama turun itu Nabi Isa alaihissalam mengundang kurang lebih 1.300 orang untuk menyantap hidangan yang langsung turun dari langit itu. Dan tahu tidak Umi, hidangan itu ketika dimakan oleh orang yang begitu kelaparan, dia akan merasa segar dan kenyang. Dimakan oleh orang yang berpenyakit, maka seketika sembuh penyakitnya. Jadi yang lumpuh mendadak daripada kuat kembali. Jadi bukan menghilangkan lapar aja. Bukan menghilangkan lapar saja, tapi mengobati. Akhirnya Hawariyun itu melihat, aduh, kita tidak akan kebagian daripada hidangan yang sudah turun dari langit ini. Maka hari kedua turun lagi hidangan dari langit, dan dalam sebuah keterangan bisa dinikmati oleh kurang lebih 7.500 orang untuk menyantap hidangan yang turun langsung dari langit. Itu adalah merupakan salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Hawariyun juga menikmati hidangan yang langsung turun dari langit. Daripada mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa, selain daripada bisa berbicara ketika bayi, terus mengetahui perkara-perkara gaib ketika waktu kecil itu, kalau berkumpul dengan seusianya yang masih beberapa tahun, Nabi Isa itu selalu berbicara kepada teman-temannya, kamu tahu tidak apa yang disembunyikan ibu-ibu kalian dari kalian? Tidak tahu wahai Isa. Apakah kalian ingin tahu? Maka akan aku beritahu. Maka diberitahu oleh Nabi Isa. Sesungguhnya ibumu menyembunyikan ini di sini. Jadi tahu perkara-perkara yang gaib dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Terus Nabi Isa alaihissalam juga bisa mengobati penyakit buta yang sejak dari lahir.
datanglah seorang nenek-nenek kepada Nabi Isa dalam keadaan buta sejak lahir, maka disembuhkan atas izin Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat kembali, bisa mengobati penyakit kusta, penyakit kulit, diobati oleh Nabi Isa alaihissalam sampai kulitnya bersih. Jadi beberapa mujizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa kembali lagi ke Baitul Maqdis dan kembali berdakwah lagi ketika Raja Herodes itu mati. Jadi ketika sudah meninggal nih si Raja Herodes, sudah aman, akhirnya kembali lagi ke Baitul Maqdis untuk meneruskan daripada dakwahnya, dakwah di Palestina, dan menyebarkan lagi ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengajak umat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dalam di bawah kekuasaan Raja Pilatus. Dalam sebuah sejarah itu dikatakan di bawah kekuasaan Raja Pilatus. Dan terdengar kembali bagaimana kegigihan daripada dakwahnya Nabi Isa alaihissalam ini oleh rahib-rahib daripada Yahudi. Rahib-rahib daripada Yahudi itu merasa ini sesuatu yang berbahaya, jadi harus dicegah nih Nabi Isa, kalau perlu dibunuh. Akhirnya bersekongkollah rahib-rahib daripada Yahudi ini beserta Raja Pilatus, di bawah kepemimpinan Raja Pilatus, untuk memburu Nabi Isa alaihissalam dan membunuhnya. Kembali diburu lagi, untuk dibunuh lagi. Memerintahkan para militernya, prajurit-prajurit Romawi untuk memburu daripada Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Isa alaihissalam ini bersembunyi atas izin Allah Subhanahu wa taala beserta Hawariyun yang berjumlahnya kurang lebih ada 12. Ada 12 orang. Yang pertama namanya Bitrus, Yakub ibnu Zabdah, juga Yohanes, Andreas, yang kelima Philip, yang keenam Ibros 5, yang ketujuh Mata, yang ke-8 Thomas, yang ke-9 Yakub ibnu Khilkiah, yang ke-10 Tadawis, yang ke-11 Patatiyah, yang ke-12 Yahuza al-Askarioti, atau lebih populernya Yudas Iskariot. Nah, sahabat-sahabat ini atau Hawariyun ini beserta Nabi Isa bersembunyi, dan Yudas Iskariot ini mengkhianati daripada Nabi Isa alaihissalam dan sahabat-sahabat yang lainnya, karena tergiur daripada tawaran harta yang ditawarkan kepadanya berupa kepingan emas kalau bisa memberitahu di mana Nabi Isa berada. Dengan suara lirih akhirnya Yudas Iskariot itu atau Yahuza al-Askariot ini memberitahu kepada tentara Romawi bahwa keberadaan Nabi Isa itu di mana. Akhirnya ditujulah tempat persembunyian Nabi Isa, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa alaihissalam langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, yang disaksikan langsung oleh Hawariyun sahabat-sahabatnya. Jadi langsung diangkat ke langit. Dan seketika Yahuza ini atau Yudas Iskariot ini diserupai wajahnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya dibawa, dihinakan, dilucuti pakaiannya, dipukul, dan disalib. Meninggal dalam kayu salib, dihinakan oleh kerajaan pada waktu itu. Padahal yang disalib itu bukan Nabi Isa, melainkan daripada pengkhianatan Yudas Iskariot atau Yahuza al-Askariot itu. Disalib karena telah berkhianat kepada Nabi Isa dan para sahabatnya. Nah, ketika disalib, sahabat-sahabatnya itu mulai terpecah pemahamannya, mulai terpecah pemahamannya. Bahkan ketika disalib itu juga dimaktubkan dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 157 sampai 159, bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka tidak membunuh Nabi Isa, dan dijelaskan juga para Yahudi ini kebingungan sebenarnya, mendebak-nebak prasangka mereka, ini yang kita salib itu Nabi Isa bukan ya, atau hanya sekedar dimiripkan saja. Kenapa? Kalau kita hitung ya,
Kalau kita hitung Nabi Isa berserta sahabatnya 12, berarti total berapa? 13. 13. Tapi ketika dijumpai itu ada 12. Ada 12. Dan yang satunya kemana? Jadi bingung para Yahudi itu. Mereka juga bingung atas apa yang terjadi. Apakah kita benar telah membunuhnya? Dan ditegaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya yang dibunuh dan disalib itu bukanlah daripada Nabi Isa alaihissalam, bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu usianya, kata para alim ulama itu 33 tahun. 33 tahun, dan akan menjadi usia para ahli surga sekitaran 33 tahun. Nah, ketika setelah kejadian penyaliban itu, Yudas Iskariot yang disalib, para Hawariyun ini pecah pemahamannya. Salah satunya ada yang berpendapat Isa adalah Tuhan. Itu disampaikan oleh Yakubiyah. Jadi berpendapat bahwa Isa itu adalah Tuhan. Dia kembali nih ke langit karena menyaksikan langsung kan. Ada juga yang berpendapat bahwa Isa itu hanya anak Tuhan. Itu disampaikan oleh Nusturiyah, pemahaman Nusturiyah. Jadi itu anaknya nih, ini kembali lagi nih ke bapaknya ke langit. Ada juga yang berpendapat bahwa Isa itu seorang Nabiullah dan hamba Allah. Itu pendapat daripada Muslim. Jadi Hawariyun ini pecah pemahamannya, dan pemahaman kita sebagai Muslim itu yang mengikuti bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah Nabiullah dan hamba Allah, karena diperintahkan juga untuk sholat, untuk berzakat. Jadi bahkan ditegaskan dalam Al-Quran yang berkata bahwa Nabi Isa adalah anak Allah, sesungguhnya dia telah kafir. Nah, itulah kisah sedikit tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, dan yang disalib itu adalah begitu banyak pendapat. Yang sahihnya itu yaitu Yahuza atau populernya Yudas Iskariot itu atas pengkhianatan disalib, akhirnya meninggal di kayu salib. Dan Nabi Isa sendiri diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dan akan kembali ke muka bumi ketika zaman Dajjal. Ketika para kaum muslimin sudah bersiap untuk perang dengan pasukan Dajjal, memasuki waktu subuh, Nabi Isa alaihissalam turun dari langit di Masjid Menara Putih dalam keadaan rambutnya klimis basah, masih meneteskan air, begitu harum. Dan setelah sholat subuh berjamaah yang langsung diimami oleh Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalam berjalan mendekati pintu dan membuka pintu itu, langsung menjumpai Ad-Dajjal. Bahkan seandainya Dajjal itu masih terpaku berdiri di depan Nabi Isa, maka Dajjal itu akan meleleh seperti lilin yang terbakar api. Dan setiap hela napas, sejauh mata memandang, bisa menumbangkan pasukan-pasukan Dajjal. Jadi ketika menghirup aroma napas yang begitu harum daripada Nabi Isa itu, pada meninggal. Akhirnya diburulah oleh pasukan Muslim pasukan-pasukan Dajjal ini hingga bersembunyi di batu, bersembunyi di pepohonan. Ada satu pohon yang namanya pohon Gorgot yang tidak memberitahu persembunyian daripada Yahudi. Sabda Rasulullah SAW, dan sesungguhnya pohon Gorgot itu adalah pohon Yahudi. Hingga Nabi Isa alaihissalam menemui Dajjal dan membunuhnya. Berjalannya kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam, bahkan Nabi Isa alaihissalam juga akan memimpin sampai fase daripada Yajud Majud. Jadi akan kembali ke muka bumi ini, diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin dunia. Jadi itulah sejarah singkat daripada Nabi Isa alaihissalam, ketika lahir, ketika masa kecil, remaja juga,
bagaimana Nabi Isa diangkat oleh Allah menjadi nabi, bagaimana pengkhianatan daripada Hawariyun atau sahabatnya sendiri yaitu Yahuda Askarioti itu atau Yudas Iskariot itu, hingga buah daripada pengkhianatannya Yudas sendiri yang dimiripkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimiripkan seperti Nabi Isa dan harus menanggung akibatnya mati dalam tiang salib. Ya, mudah-mudahan ini ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah, atas keterbatasan ilmu. Jumpa lain kesempatan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.